Nah, ini ya. Jadi ada asesmen. Asesmen ini ujian tulis. Kalau di kelas reguler, jadi menjawab soal dengan cara tulis di kelas, di ruangan kelas gitu ya. Di kelas PJJ rasanya ngejawabnya langsung di LMS gitu ya. Perhatikan ini kalau eh, 3 komponen ini nilainya 100, ini sebetulnya udah lulus dengan dapat nilai C sih sebetulnya ya. Karena presentasenya gede ya. 1920, 1920, 1920 ini 57,6 gitu ya. Kan nilainya C ya. Kuis juga ini ujian tulis ya. Totalnya 10,8 nih, kalau dijumlahin kan udah BC kali ya kalau ini ya. Nah, terus ada tugas kelompok. Tugas kelompok sih kecil ya nilainya. Ya, sebetulnya yang dicari itu bukan nilainya sih. Aktivitas belajar kelompoknya itu diharapkan bisa meningkatkan eh, kemampuan ya gitu. Jadi tugas kelompok ini eh, sarana untuk saring eh, apa ya, peer learning lah gitu, belajar dari sesama teman gitu ya. Nah, nanti akan saya bentuk kelompoknya gitu ya. Terus ini latihan coding, kecil juga ya nilainya. Ini nanti menjawab soal Code Runner di LMS ya, soal ngoding di LMS. Terus kemudian ada praktikum. Bagian ini praktikum ya. Yang praktikum yang biasa, yang menjawab modul, itu nilainya kecil aja sih. Setelah dirata-ratakan itu cuman kontribusinya ke nilai akhir tuh cuman 2 ya. Tapi jangan dipandang seperti itu. Eh, eh, jadi praktikum ini kayak satu fasilitas dari kampus untuk kalau dimanfaatkan ya, ini sebetulnya bakal banyak membantu ya. Salah satunya ketika pembuatan tugas besar gitu ya. Selain juga meningkatkan, mengasah kemampuan mengimplementasi satu algoritma gitu ya. Jadi eh, jangan dilihat dari kontribusi nilainya ke nilai akhir. Lihat itu sebagai satu fasilitas dari kampus TELU untuk meningkatkan kemampuan mengimplementasi ya. Dan kemampuan ini nanti tentu saja akan berguna pada mata kuliah selanjutnya. Seperti struktur data, pemrograman berorientasi objek ya, terus nanti aplikasi berbasis platform ya. Jadi yang berbau ngoding gitu ya, itu nanti pasti bakal kepakai gitu ya. Nah, tugas besarnya nanti juga dikerjakan berdua-berdua ya. Nanti saya akan bagi nih ya, seperti itu. Eh, jadi sebetulnya nanti Anda bisa memilih ya, untuk lulus dari mata kuliah ini eh, kan dengan nilai D saja sih sebetulnya cukup lulus. Namun tentu saja sumbangan ke IP ya, indeks prestasinya jadi kecil karena ini mata kuliah SKS-nya besar ya, 4. Kalau dikalikan dengan nilai yang misalkan D ya, D itu kan 1, jadi 4 kali 1 cuma dapat 4 ya. Tapi kalau Anda dapat 4 atau A, 4 kali 4 kan 16, tuh sumbangannya besar ya. Jadi saya harapkan sih eh, sebisa-bisanya Anda kerjakan semua komponen penilaian ini ya. Asesmen kerjakan gitu ya. Kuis kerjakan ya. Jangan terlalu banyak mikir ya gitu. Tugas kelompok kerjakan, latihan coding kerjakan gitu ya. Saya tentu saja akan senang kalau semua komponen terisi biarpun mungkin nilainya tidak 100% gitu. Nah, seandainya Anda tiba-tiba gagal ya, artinya setelah semua komponen ini saya rekap nilainya, ternyata nilainya masih E atau D ya. Itu nanti saya kasih kesempatan remedial dengan nilai maksimal adalah C ya. Tapi sebisa-bisanya jangan sampai seperti itu ya.
Anda usahakan cari nilai setinggi-tingginya sebelum waktu remedial ada ya. Misalkan Anda dapat B atau AB kan itu lebih bagus ya gitu. Nah ini terkait penilaian ya. Jadi memang relatif banyak komponen penilaiannya ya. Ini 4 kali 3 ya 12 tambah 2 14 ya begitu. Ada yang ingin ditanyakan terkait penilaian? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, materi hari ini adalah tentang review ya. Tentang review. Saya mau nanya nih ya, ini karena semuanya mengulang, kira-kira ini saya buka gambar ini nih. Kira-kira ini sudah saya bagikan kan ya. Kira-kira yang mau dibahas yang mana nih ya? Karena kan tidak mungkin nih malam ini kita bahas semuanya. Silakan, ada yang mau ini, misalkan di kotak operasi dasar belum ngerti mengenai variabel, konstanta, komentar, input output, assignment atau apa? Di sini nggak ada pointer ya, saya lupa. Kalau misalkan operasi dasar udah aman, ya kita naik ke atas nih. Yang runtunan sama struktur kontrol apakah aman? Silakan. Tadi Christine katanya ada materi yang nggak paham ya? Dari operasi dasar mungkin Bapak. Yang bagian mana yang belum paham? Hmm, Semuanya? boleh boleh. Iya boleh Pak, dari situ. Oke, sip. Ya, saya coba dulu ya. Yang lain ada request? Mangga, silakan. Kalau saya ini sih Pak, nanti mungkin boleh di kalau boleh usul sih ya, apa perlu membahas juga karena kan kebetulan teman-teman banyak juga yang mengulang ya. Jadi mungkin yang menjadi kesulitan kemarin selama pelaksanaan kira-kira apa barangkali misalnya seperti format asesmen atau waktu pengerjaan tugasnya bisa disesuaikan lagi gitu. Oh, format asesmennya emangnya seperti apa? Kalau bagi saya sendiri sih ya Pak, itu yang karena mungkin belum terbiasa untuk menyelesaikan suatu case gitu. Jadi ketika mencari solusi dalam suatu case itu mungkin akhirnya ketemu tapi tidak cukup waktu gitu Pak. Oke, ya. Oke, sip. Sebetulnya itu bisa disiasati dengan banyak berlatih sih ya. Ya, Eh, Nanti kalau misalkan saya kasih kumpulan soal ya, itu untuk dilatih gitu ya nggak apa-apa, iya nggak Pak, nggak apa-apa apa-apa, ya. nggak apa-apa. Oke. Nah, ya saran saya sih memang kalau eh, kemampuan untuk mengidentifikasi masalah ya di dalam komputasi, problem komputasi itu memang harus dilatih ya. Jadi bisa bisa kita mendapatkan jawabannya dengan melakukan analisis di soal itu gitu ya. Misalkan ya. Tapi ada juga yang memang eh, kita butuh pengetahuan-pengetahuan umum lainnya gitu ya. Yang kalau misalkan tidak kita miliki jadinya eh, itu jadinya kita gagal gitu ya. Oke ya, nanti saya coba ya Pak. Yang tadi yang nanya Pak Hermawan ya. Oke, yang lain ada lagi nih selain ini?
Perulangan atau percabangan ada nggak? Saya mau nanya, Pak. Silakan. Kalau nggak salah, dulu waktu pengenalan pemrograman itu nggak ada yang ini apa ya? Nested if, tracing, terus for down to do gitu, Pak. Belum ada kayaknya. Atau itu emang Oh, dipelajari mandiri ya? sebetulnya for down to do itu ada sih ya. Tracing juga harusnya eh, bisa sih ya. Nested loop sama nested if ya itu sih sebetulnya kan eh, kombinasi ya. Perulangan di dalam perulangan, if di dalam if gitu ya. Biarpun secara eksplisit di slide-nya nggak ada, tetapi sebetulnya harusnya sudah paham juga sih gitu ya. Karena nested loop itu kan kita pakai di ini ya, di sorting ya, loop di dalam loop itu ya. Kalau misalkan konsep ngeloop bikin nested loop, loop dalam loopnya kurang paham, ini jadinya nanti di sini kita kacau ya. Oh ya, satu lagi ya, pertemuan di dalam mata kuliah ini yang sinkronus itu diminta hanya maksimal 4 kali ya. Jadi ini adalah pertemuan pertama yang sinkronus ya gitu. Nanti kita punya jatah 3 lagi. Tetapi, nah ini saya kasih eksepsi ya. Tetapi saya menawarkan Anda kalau mau ya tinggal request aja ke saya. Misalkan hari Jumat itu kan tentang fungsi ya. Minta Anda, Pak, bisa nggak sinkronus online gitu ya. Bisa itu ya. Biarpun saya jadwalkan di Igrasiasnya itu asinkronus ya. Itu saya bisa ya. Jadi saya beri servis khusus lah ya. Mau 16 kali pertemuan meet online juga boleh ya. Jadi ada yang saya laporkan sebagai pertemuan benar-benar sinkronus, ada yang ya asinkronus aja gitu. Manfaatnya apa? Eh, Anda nanti dapat rekamannya, dan rekaman itu bisa ditonton oleh Anda atau oleh teman Anda gitu ya. Seandainya mau ya. Jadi Anda tinggal minta aja di grup, Pak, kalau minggu ini fungsi atau materi ini bisa nggak disinkronuskan gitu. Bisa tuh ya. Kalau tidak begitu, nanti konsekuensi saya adalah saya bikin video sih ya. Dari video itu Anda akan menonton gitu ya. Bisa sih ya. Berapa banyak mahasiswanya? Cukup satu aja sih. Satu orang juga boleh ya. Kayak semester kapan itu ada yang cukup rajin, Pak. Saya mau. Jadi materinya diajarkan kayak privat aja gitu. Tapi videonya saya share ke grup sehingga nanti bisa ditonton oleh ini ya. Oke. Kita coba deh dari operasi dasar dulu ya. Nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan jadi kayak semacam men-sweeping aja lah ya. Men-sweeping pengetahuan yang sudah pernah di ini atau yang kelewat gitu ya. Mana ya? Maaf, saya harus buka dulu. Tadi operasi dasar ya. Oke. Pertama mungkin tentang variabel ya. Variabel ini kan satu apa ya? Satu ya, konsep variabel itu sebetulnya alamat memori ya yang diberi nama gitu kan ya. Jadi kalau misalkan kita membuat variabel ya, ini saya deklarasikan aja ya. Misalkan A integer gitu. Jadi di memori itu sih sebetulnya kita
diberi coupling lah kayak gitu ya. Dan memori itu kan sih sebetulnya bentuknya anggap saja kayak grid-grid gini ya dalam komputer itu. Nah, setiap grid itu ada alamatnya ya. Kayak komplek perumahan itu ada rumah ya. Setiap rumah pasti ada alamatnya ya. Tidak mungkin eh, tidak ada alamat, dan alamatnya nanti pasti bersifat unik ya. Kalau tidak unik nanti kerepotan ketika ada pos mengirimkan barang atau paket ya. Karena nanti bingung ini kok ada dua alamat yang sama di tempat yang berbeda gitu ya. Nah, anggap saja satu potongan satu grid ini saya pindahin ke sini ya. Jadi saya zoom in, jadi begini ya. Setiap alamat memori ini nanti kalau kita mendeklarasikan A integer, jadi di sini adalah A, di sini ada alamat memori yang di bawah ini ya. Alamat memori ini bernilai heksadesimal ya. Kalau kita lihat di komputer zaman sekarang, ini heksadesimalnya terdiri dari 10 digit di sini ya. Untuk menyederhanakan permasalahan kita asumsikan saja 3 digit ya. Misalkan ini 100 gitu ya. Jadi di sini ada nama variabel. Terus kemudian ini ada alamat memorinya. Terus nanti di dalam sini ini adalah nilai atau value ya. Nilai dari variabel itu ya. Setiap saat sebuah variabel hanya bisa berisi satu nilai ya. Jadi kalau saya deklarasikan variabel lain misalkan B gitu ya. Di sini algoritma ini ceritanya program apa ya? Program utama lah namanya ya. Terus bagian algoritmanya saya tulis A diisi dengan 1 ya. Maka sebetulnya di sini nilainya 1 gitu. Kalau saya tulis B diassign dengan 2, berarti ada satu variabel lagi ya. Mungkin lokasinya di sini nih. Saya zoom in ya, jadi beginilah kira-kira ya. Ini 0x. Ya untuk mempermudah saya kasih alamat memori yang sederhana ya. Nah ini dan nilainya di sini 2 gitu. Kalau saya tulis gini A diassign dengan A ditambah 3. Nah, bagian kita selalu harus melihat bagian kanan ya. Ruas kanan ini ya yang saya kasih kotak hijau, dan ada ruas kiri ya. Ini ruas kiri yang sebelah kiri. Nah, kayak gini ini jadi satu ekspresi yang harus diselesaikan dulu ya. A tambah 3. Nah, berarti kita lihat A ini adalah satu variabel dan isinya atau nilainya itu kalau dilihat di sini adalah 1 ya. Ini 1. Jadi artinya ini 1 ditambah 3 bernilai 4 dan diassign ke dalam variabel A. Jadi ini yang asalnya nilainya 1 ini berubah jadi 1 tambah 3 jadi 4 gitu ya. Nah, itu konsep variabel tuh begitu. Setiap saat hanya bisa menampung satu nilai gitu ya. Kalau saya isi A ditambah B, nah ini saat ini yang ini ya, yang saya kasih kotak ini hijau, saat ini adalah nilainya A itu adalah 4 dan B adalah 2 ya. 2 ditambah 4 ditambah 2 6. Berarti A diassign dengan 6. Jadi ini dihapus gitu ya. Nah, gitu. Saya rasa tentang variabel begitu saja ya. Kecuali mau diperpanjang mengenai pointer ya. Untuk Christine, pointer sudah paham belum? Belum, Pak. Yang lain apa sudah paham mengenai pointer?
Perlu dijelaskan pointer? Perlu Pak, perlu dijelaskan Pak. Oke ya. Oke. Pointer itu adalah variabel yang value-nya atau nilainya adalah alamat memori dari variabel yang ditunjuknya ya. Jadi definisinya begitu ya. Oke. Ya, jadi misalkan saya bikin PTR A ya. Ini sebetulnya pointer A ya. Atau bukan pointer A, PTR 1 ya. Nah, itu pointer 1. Deklarasinya bagaimana? Deklarasinya ini pointer to. Nah, ya jadi si pointer itu harus dideklarasikan gini. Pointer to apa? Jadi kita harus tentukan dia mau jadi pointer ke tipe data apa. Bisa milih integer, karakter, string, bilang real, atau boolean ya. Contoh sederhana ini saya mau disuruh nunjuk ke integer. Jadi pointer to integer ya. Nah, gini. Oke ya. Oke, jadi ini saya hapus dulu ya. Jadi gitu ya. Jadi ada B sama A, ini sudah ada nih. Terus ada PTR 1. Nah, PTR 1 anggap saja lokasinya di sini ya. Terus kalau saya zoom in, jadi begini nih. Namanya PTR 1 ya. Terus ini alamat memorinya anggap saja 030, anggap saja ya. Kita tidak tahu sih alamat memorinya. Dan supaya tidak membingungkan, bagian ininya saya hapus aja ya. Nah, gitu. Jadi kita punya 3 variabel. Yang 2 A dan B itu adalah variabel bertipe integer ya. Artinya nilai yang bisa diisikan ke dalam kedua variabel itu harusnya bilangan bulat ya. Jadi kalau saya kasih A-nya sama dengan 1, maka ini nilainya 1. Kalau ininya B sama dengan 2, maka ini 2 ya. Nah, kalau pointer itu tidak bisa kita bikin begini, PTR 1 diassign dengan 3, nggak bisa. Karena tadi berdasarkan deklarasi yang namanya pointer itu, nilai atau value yang bisa diisikan ke dalam pointer adalah alamat memori variabel yang ditunjuknya gitu ya. Nah, ini kan 3, kalau 3 kan integer. Nah, gimana caranya? Kita harus kasih gini nih. Nah, ini artinya apa? Nanti di mata kuliah struktur data akan jelas ya. Ini artinya apa sih sebetulnya? PTR 1 disuruh nunjuk ke variabel A ya. Jadi ini adalah alamat memori A. Nah, kalau gitu apa? Bisa kasih warna hijau ya. Jadi artinya ini ke sini. Jadi pointer 1 nunjuk ke variabel A. Lalu kalau gitu, pertanyaan saya, nilai PTR 1 di sini berapa? Ada yang bisa jawab nggak? Nol X 100 Pak. Ya, sip, mantap ya. Karena tadi kan pointer itu value-nya adalah alamat memori yang sedang ditunjuk oleh variabel itu ya. Alamat memori dari variabel yang sedang ditunjuklah PTR 1 sedang menunjuk A. Nah, alamat memorinya 0x100. Berarti ini 0x100 gitu. Lalu mungkin ada pertanyaan, buat apa sih kok kita bikin variabel pointer gitu ya? Gunanya apa? Sebenarnya ini nanti kita bisa gunakan untuk mengubah nilai variabel yang ditunjuknya ya. Jadi kalau kita tulis gini nih di bawahnya ya.
bintang PTR1 diassign dengan 3 ya. Nah, ini kalau bahasa Indonesia kalau dibaca ini ya, ini tuh gini. Nilai variabel yang sedang ditunjuk oleh pointer 1 diisi dengan nilai 3. Artinya kalau gitu ini dicoret, ini jadi gini. Gitu tuh. Nah, konsep pointer ini penting nanti kalau kita bicara tentang prosedur. Karena prosedur itu nanti kan ada pass by reference ya. Pengiriman alamat memori ke dalam suatu parameter fungsi atau parameter prosedur gitu ya. Jadi ada pass by reference. Itu nanti penting sekali gitu ya konsep ini. Terus saya lupa tadi saya akan deklarasikan lagi satu lagi ya. PTR2. Ini pointer to integer, berarti di sini anggap saja gambarnya ya ini rada-rada acak tapi nggak apa-apa. Ini katakanlah 700 ya. 0, 100. Ini PTR assign dengan alamat memori. PTR2 menunjuk ke siapa? Ada yang bisa jawab? Silakan. PTR2 diassign dengan alamat memori B. Jadi PTR2 nunjuk ke 0200 Pak. 0200. ke variabel B ya. Dan nilainya adalah di sini 0x 200 gitu ya. Sip ya. Ini kan nilainya. Nah, oke. Kalau sekarang saya bikin begini. Nah, ini saya bikin gini. Bintang PTR2 diassign dengan bintang PTR1. Kira-kira apa yang terjadi? Pointer 2 isinya pointer 1, nilainya 0 kali 100. Gimana? Nilai dari pointer 2 0 kali 100 bukan, Pak? Nilai dari pointer 2, 0, 100. Bukan. Ini tidak ada ampersan ya. Kalau kayak gitu harusnya bintang PTR2 diassign dengan alamat memori dari A atau ya PTR2 diassign dengan PTR1. Kalau kayak gitu tuh. Jadi nilai pointer 2 jadi 0x100 kalau maunya berubah gitu ya. Ini atau begini. Tapi ini bintang PTR2 diassign dengan bintang PTR1.
yang sedang ditunjuk oleh PTR2 ya. Jadi itu variabel yang sedang ditunjuk oleh PTR2 diisi dengan nilai variabel yang sedang ditunjuk oleh PTR1. Jadi yang ini diganti dengan nilai 3, Pak. 3, Pak. ya gitu ya. Wah, mungkin kalian merasa benar nggak gitu kan ya. Ya kita coba aja pakai Golang nih ya. Aduh, ini maaf. Saya lagi belajar sesuatu. Saya tutup dulu. Hello.go ya. Ini saya tutup, ini saya tutup ya. Kita lihat ya. Import FMT main. Nah, ini kan ada variabelnya var A sama B aja diganti ya, IINT. Terus yang berikutnya ini ada PTR1 dan PTR2. Saya tukar posisinya ya. PTR1, PTR2. Untuk mendeklarasikan pointer to integer, ini kita pakai asterisk ya. Kayak gitu ya. Jadi ini artinya pointer to integer. Kayak asterisk. Ini kalau ini saya integer ya. Ini tadi saya nulis import, tiba-tiba nggak ada ya. Ini karena saya tidak aktifkan, jadi suka tiba-tiba muncul atau tidak ya. Lah tuh sekarang tidak ada ya, sudah nanti. A diisi dengan nilai 1 ya. A desain dengan nilai 1, terus kemudian B diisi dengan nilai 2, terus kemudian PTR1 diisi dengan alamat memori A ya. Terus kemudian bintang PTR1 diisi oleh 3, kemudian PTR2 diisi dengan alamat memori B, terus kemudian bintang PTR2 diisi oleh bintang PTR1 ya. Nah, biar kebaca tiap-tiap langkah, saya akan print ya, saya akan cetak. Ini import, FMT-nya suka hilang. A, B, terus PTR1, PTR2, sama nilai ini ya, PTR1, biar ini ya. Jadi kalau ini nilai dari PTR1, nilai dari PTR2 ya. Kalau yang ini nilai variabel yang ditunjuk oleh PTR1, ini nilai variabel yang ditunjuk PTR2 ya. Saya akan cetak di setiap langkah. Oke ya. Di atasnya haruslah print lain apa ya? Sudahlah ya. Biar ini aja. Jadi ada A, B, PTR1, PTR2 ini ya, biar ini. Coba kita run. Clear. Go run. Apa ya ini? Hello.go ya. Kita run. Oh, ada yang salah. Ini nggak bisa ya. Jangan dulu cetak ya. Ini juga jangan dulu cetak. Ini pasti error karena PTR2-nya belum di ini ya. Nah, ini taruh di atas saja. Nah, gitu. Ini harusnya sih tidak akan error. Oke. Clear. Nah, kita lihat ya. Jadi ini ada 3 kali ya.
A1, A2, PTR1. Oke, jadi di baris 13 ini ini saya A-nya pertama 1 dan 2 ya. 1 dan 2 tuh A-nya ya. Terus kemudian alamat memori dari PTR1 ini dia sebetulnya sedang menuju ke A tuh ya. Cuman kan kita nggak tahu nih. Tamainlah di sini ya. Alamat memori A. Alamat memori B. Nah, biar kebayang. Tuh ya. Si PTR1 disuruh nunjuk A ya. Nah, ini PTR1 tuh 1, 2, 3, 4, 5. Tentunya nih, yang kelima ini harus sama dengan yang kedua. Coba kita cek. 1, 2, 3, 4, 5. Nih, yang kelima sama dengan kedua kan. Jadi si PTR1 sedang nunjuk variabel A tuh. Si PTR2 yang mana nih? PTR2 yang ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke-6 ini harus sama nilainya dengan yang ketiga. Coba kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kan 6. Sama deh sama ini ya. Ini kayak gitu tuh, pointer tuh. Terus ini ada perintah PTR1 diassign dengan 3. Nah, ini jadi 3 sama 3 tuh. Si PTR1 jadi berubah jadi variabel yang ditunjuk oleh PTR1 yaitu A berubah jadi 3 gitu ya. Terus yang ini yang sedang ditunjuk variabel yang sedang ditunjuk nilai variabel yang sedang ditunjuk oleh PTR2 diisi oleh nilai variabel yang sedang ditunjuk oleh PTR1. Nah, karena PTR2 sedang menunjuk B, jadi nilai B yang asalnya 2 jadi 3 gitu ya. Nah, kurang lebih itu pointer ya. Nanti untuk lebih detailnya saya akan coba jelaskan di ya kapan ya nanti mendekati subprogram prosedur lah ya. Nanti insya Allah akan saya buat video-video ya. Kurang lebih itu tentang pointer ya. Jadi deklarasinya pointer seperti ini. Kemudian proses pointer disuruh nunjuk variabel kayak gini ya. PTR1 contohnya diassign dengan alamat memori di A ya. Kayak gitu. Terus nilainya itu sendiri itu kita harus akses pakai bintang ya. Bintang PTR1 berarti ini sebetulnya nilai variabel yang sedang ditunjuk oleh PTR1 gitu ya. Diassign dengan 3 berarti nah karena PTR1 sedang menunjuk A, si A-nya diubah nilainya oleh 3 gitu ya. Kalau kayak gini berarti PTR nilai variabel yang sedang ditunjuk oleh PTR2 diubah nilainya oleh nilai variabel yang ditunjuk oleh PTR1 gitu ya. Sampai situ barangkali ada yang ditanyakan tentang pointer? Kalau sudah aman kita lanjut ya. Oke, tadi variabel ya. Kalau konstanta itu variabel yang sejenis variabel ya, tapi nilainya tetap gitu. Kalau variabel itu kan artinya bisa berubah-ubah nilainya sepanjang berjalannya program ya. Kita bisa isi gitu. Nah, kalau konstanta enggak ya. Deklarasinya kalau di ini konstanta pakai di kamusnya ya nanti pakai konstan misalkan nilai pi ya, pi titik 2 real diisi nilai misalkan 3.14. Ini contoh yang sering kita ini ya. Tapi kalau di sini kita tidak gunakan par, tapi gunakan const. Itu ya, pi
plot 64 ya untuk real ini sama dengan 3.14 ya. Dan ini tidak bisa kita isi dengan nilai lain. 3.14159 gitu kan ya. FMT inline nggak bisa ya. Kalau kita coba ya. Nah ini protes ya. Di baris ke-8 kolom kedua, baris ke-8 ini nih. Ini katanya cannot assign to P neither address or a map index expression. Jadi konstanta tidak bisa diganti ya. Kalau gini sih bisa ya. Tuh. Gitu ya. Lanjut komentar tadi ya pakai slash 2 kali untuk komentar pendek. Kalau beberapa baris pakai baris sama bintang ya. Input output. Nah, jadi ini saya sering mendapatkan mahasiswa kalau dikasih soal ya. Dikasih soal tuh kayak nilai-nilai dalam inputnya itu dimasukkan gitu ya. Coba dulu ya sebentar ya. Ini function ya, runtunan. Mana runtunan? Nah ini contohnya ya. Buatlah program dalam bahasa Go untuk menghitung luas persegi panjang. Ini ada panjang lebar gitu ya. Masukannya berupa 2 buah bilangan real yang menyatakan panjang dan lebar dari persegi panjang. Nah ini, data ini ya. Data ini tidak untuk dimasukkan ke dalam program kita. Maksudnya janganlah jadi gini nih ya. Ini kita deklarasikan panjang, lebar, dan luas. Ini INT. Bukan gini nih, luas isi dengan 35.11 kali 24.23 gitu ya. Atau panjang desain dengan 35.11, lebar desain dengan 24.23. Kayak gini ya. Ini salah nih. Ini tuh adalah nilai-nilai seandainya kita inputkan melalui keyboard atau piranti masukan ya. Ini harusnya apa? Jadi ada input ya FMT span ya. Ampersand panjang, ampersand lebar, nah gitu ya. Jadi nanti bisa ini untuk test case yang pertama ya, bisa ini. Atau kalau kalian lihat, ini sebutnya test case-nya banyak. Ada 5 sih sebetulnya ya, minimal 5. Yang kalau kita bikin soalnya nanti ada test case 5, tidak ini saja gitu ya. Nah, luasnya nanti desain dengan panjang kali lebar, kemudian FMT inline, luas close. Nah, kayak gitu. Jadi konsep konsep input output itu begitu. Jadi kita bikin variabel untuk menampung data dari piranti masukan. Contohnya untuk test case pertama ini adalah panjang, ini adalah lebar. Jadi nanti masuk ke sini sama ke sini, terus luas nanti akan diisi oleh nilai perkalian antara panjang dengan lebar, terus kemudian outputnya ini ya dicetak ini gitu. Kalau ini saya masukkan ke dalam Go. Kok itu? Nah, kalau saya masukkan ke dalam Go, ini saya clear. Saya run ya. Dengan data yang tadi, mana ini? Ini saya run, saya masukkan data yang tadi, enter. No, ada yang salah.
Oh, ternyata bilang real ya. Aduh, maaf ini. Ini float 64 ya. Nah, ini keluar 850.7153 ya. Coba kita lihat. Nah, ini ya. Jadi itu ya, konsepnya begitu. Result itu adalah output yang dikeluarkan dari program. Lanjut ya. Assignment tadi ya. Proses penugasan sih sebetulnya ya. Jadi assignment itu nah ini kalau di pseudocode kita biasanya pakai tanda panah ke kiri ya. Ini namanya assignment. Yang di ruas kanan ini nilai yang akan dimasukkan ke dalam variabel tadi ya. Itu. Dan ini namanya ekspresi ya. Kalau misalkan di sini ada variabel misalkan A, satu bagian ini ruas kiri yang diisi variabel, kemudian ada proses assignment, terus kemudian ada ekspresinya ya. Ini namanya pernyataan. Statement ya, statement. Sementara ini adalah ekspresi ya. Oke. Lanjut. Tadi bolak-balik, maaf. Assignment tipe data dasar sudah jelas ya tipe data dasar ya. Ada integer, ada real, ada char, ada boolean, ada string. Paling saya mau jelasin dalam golengnya aja ya. Jadi tipe data dasar itu tadi ada integer sih kita pakai int ya. Terus kalau real pakai plot 64 biasanya ya. Biarpun ada pilihan ada plot 32, itu range-nya lebih sedikit. Ada integer juga itu sebetulnya alias untuk tipe data INT32 atau INT64 tergantung dari mesin komputer kita ya. Integer itu ada yang integer 8 juga ya. Integer 8, integer 16 ya, gitu ya. Nah, kita biasa pakai integer INT saja ya. Untuk bilangan real kita biasakan bilangan real kita biasakan float 64 ya gitu. Untuk string gampang ya, tinggal pakai string aja ya, var nama string gitu. fmp scan ampersand nama ya. Hello. Nah, kayak gitu ya. Ini string contohnya ya. Nah, gitu ya. Ini masukin nama kan saya tulis Messi, ini hello Messi ya. Ini kalau ini kayaknya spasinya harus dibuang ya kalau mau. Nah, ini dia hello Ronaldo ya. Untuk string. Nah, yang agak sulit ini kalau kita mau karakter ya. Nah, sebelum itu saya tanya nih ya, sambil mau ngetes pemahaman pengenalan programan kita ya. Untuk Golang, untuk mendeklarasikan variabel bertipe karakter, kita pakai apa? Silakan, ada yang tahu nggak? Misalkan saya punya variabel namanya karakter. Nah, ini saya mau tipe datanya karakter. Pertanyaan saya, dideklarasikannya pakai apa? Char bukan sih, Pak? Itu di pseudocode ya, Oh, Go. di Go ya.
Lupa atau memang tidak tahu? Oke, kelihatannya antara kedua itu ya, lupa atau tidak tahu ya. Nah, untuk Go kita menggunakan byte ya, atau boleh juga run. Bedanya apa byte sama run? Nah, byte ini sebetulnya eh ya, satu ini apa namanya alias ke INT8 sih ya. Sementara run ke INT32 gitu ya. Nah, jadi karakter di dalam komputer itu sih sebetulnya diwakili oleh bilangan bulat ya. Contoh ya, kalau untuk byte ini karakternya ini di kan INT8 ya, itu angkanya dari 0 sampai 255 dan itu merupakan angka yang ada di tabel ASCII ya. Nah ini dari 0 sampai 255 ya. Sampai 127 ternyata. Salah saya ya, 127 berarti INT8 itu berapa ya? 128 bukan ya? Oke, jadi karakter-karakternya ini nanti misalkan contoh saja ya A ya. A itu nanti sebetulnya di komputernya di dalamnya itu adalah sebetulnya angka 97 ya. Mari kita buktikan ya. FMT scan ampersand karakter ya. Terus kita print ya. FMT print line karakter gitu kan ya. Nah, ini suka hilang ini. Nih. Coba harusnya tadi karakter A itu adalah 97 ya. Saya clear dulu. Saya masukin A. Saya enter. 0. Ada yang salah. Maaf ya, saya pakai dulu ya. Persen cek ya. A. Nah ini. Jadi A itu adalah 97 ya. Tadi kalau pembacanya pakai scan biasa yang begini, maka nilai yang di input melalui keyboard itu tidak benar-benar ditangkap sebagai karakter ya. Makanya saya pakai scanf ya. Terus ini saya pakai persen %C biar ketangkep oleh komputer ya nilai A itu. Nah, tapi representasi di dalam komputernya sendiri dia tuh sebenarnya kayak gitu 97 tuh untuk A ya sesuai dengan ini tadi itu. Tabel ASCII-nya ya. Kalau mau dicetak lagi ini gimana nih? Ya pakai printf lagi ya. Tadi scanf ini printf. Maka ini akan keluar persis ya. A kita masukkan maka keluarnya A ya. Ini pakai /n biar ini. A tuh A gitu ya. Nah, jadi untuk karakter kita pakai byte ya. Untuk boolean kita pakai bool ya. Terus untuk apa lagi ya? Kayaknya integer udah cukup, real, char, boolean, bool, string ya. Cukup itu saja sih ya. Oke, ini ekspresi tadi ekspresi itu ya perlu paham sih ya. Apalagi orang informatika nanti kalau tiba-tiba iseng lah ya ditanya apa itu ekspresi. Yang disebut ekspresi itu adalah maksudnya potongan kode ya, potongan kode yang menghasilkan nilai ya. Contoh ekspresi adalah 1 ditambah 2 ya.
Ini ada nilai, dan ini adalah operatornya ya. Atau sering kita sebut ini adalah operan. Ini adalah operan. Dan ini adalah operator. Kebetulan dalam hal ini ada operator aritmetika ya. Operan ditambah operan di sini gini ya, kayak gini. Ini menghasilkan satu nilai dan nilainya adalah 3 gitu ya. Nah, ini adalah operasi aritmetika atau ini sebenarnya ekspresi aritmetika ya. Kalau misalkan di-assign ke dalam variabel gini ya, A gitu. Ini adalah disebut dengan pernyataan ya. Nah, kalau konsep ininya sudah paham, ekspresi ya, sebenarnya gampang sih ya. Jadi ada beberapa soal, saya pernah bikin banyak soal tentang ekspresi untuk memahamkan konsep ini nih ya, pembuatan solusi yang yang berupa formula ya gitu. Contoh lain, ekspresi 1 lebih kecil dari 2 ya. Ini adalah ekspresi relasi ya. Dan hasilnya ini adalah boolean ya. Ini true gitu. Lalu ada ekspresi logika, contoh true and true ya. Nah, ini true and true ya. Ini jadi true gitu ya. Ada ekspresi string, contohnya hello ditambah word ya. Nah, ini concatenation ya. Ada len dari hello kayak gitu ya. Ini juga len ini sering kita sebut juga operator di dalam operasi yang melibatkan string begitu ya, menghitung panjangnya karakter gitu. Jadi ekspresi itu boleh disebut dengan apa ya? Kalau sudah di assignment itu operasi sih ya, operasi dasar. Nah, jadi nanti ada aritmetika, ekspresi aritmetika ya, yang menggunakan plus, min, kali, bagi ya. Nah, khusus untuk bagi nanti ada terbagi 2 ya. Ada yang namanya integer division. Ini digoleng ya, kita ngobrol digoleng. Plus, min, kali, bagi. Ada integer division, ada yang real division ya. Terus ada persen gitu ya. Nah, selanjutnya ada kayak pangkat, akar. Kita akan menggunakan library dari math ya. Contoh untuk pangkat kita menggunakan library math.pow gitu ya. Kalau akar, math, sqrt gitu ya. Kayak gitu sih ya. Ini ekspresi operator aritmetika. Operator aritmetika ada presidensinya ya. Jadi kali bagi lebih utama dari penjumlahan dan pengurangan ya. Di slide ada ya, ini nanti silakan dilihat lagi. Terus nanti operasi relasi atau komparasi itu lebih besar dari sama dengan, lebih kecil dari sama dengan, ada sama dengan dan tidak sama dengan ya, kayak gitu. Terus yang logika itu and or sama apa ya? And or sama not ya. Tuh. Tunggulah. Nah, ini saya anggap sudah beres semua ya, kecuali bitwise tidak itu silakan dipelajari sendiri ya bitwise. Bitwise itu satu operator bitwise itu untuk bilangan bit ya, binary digit ya untuk bit. Nah, untuk percobaan dan perulangan gimana? Ini waktu kita sudah sampai jam berapa nih? Apakah perlu dibahas? Perlu ya kayaknya ya. Mau yang mana dulu nih?
Percabangan sama perulangan. Mungkin perulangan, Pak. Perulangan ya. Kadang sering ketukar gitu, Pak. Pakai yang mana-mana gitu ketika melihat di kasus gitu. Suka bingung pakai yang mana. Oke. Nah, enaknya sih sambil ngejawab soal ya. Ini saya sudah aktifkan yang ini nih, yang week pertama ya. Nah, ini boleh nih. Ini sebenarnya tugas kelompok, tapi ya kita kerjakan bareng aja sih ya. Buatlah algoritma dalam bentuk pseudocode untuk menghitung persamaan berikut dan menampilkannya. Ini soal gampang ya, tapi seringkali ini salah jawabannya ya. Ini X pangkat 3, berarti ada yang tahu nggak? Karena kita di pseudocode ini kita belum pakai pangkat-pangkatan ya. Gimana caranya supaya bisa nilainya X pangkat 3? Ada yang tahu nggak? Bukan pakai matpo ya, Pak ya? Nah, nggak pakai matpo. Ini di pseudocode nih. Dikalikan berulang, Pak. Nah, betul ya. Udah aja X kali X kali X gitu ya. Kalau 3X, 3 dikali X-nya. oke, sip, mantap ya. Jadi pembilangnya itu ada X pangkat 3 ditambah 3 kali X ya. Dan ini harus dikasih kurung ya. Dikasih kurung, terus nanti dibagi ya. Jadi ini sebentar ya. Kalau saya pakai jawaban pseudocode ya, kan ini dimintanya pseudocode tuh ya. Tadi udah benar sih ya. Oke, jadi ini pertama ini kita harus mendaftarkan variabel dulu kalau kayak gini tuh. Gampang ya melihatnya. Dari sini aja kita ngelihat ini ada berapa variabel kira-kira. Ada yang bisa ngelihat berapa variabel? 1 variabel, Pak. Variabel apakah? Variabel X. Oke. Seminimal-minimalnya ini ya betul pakai 1 variabel. Tapi kalau dilihat lagi sih sebetulnya tidak ada salahnya kalau ini kita pakai 2 variabel ya. Pertama, untuk menampung nilai X ya. Kalian perhatikan di sini, masukannya terdiri dari sebuah bilangan berkoma X. Yang maksudnya bilangan real ya. Jadi itu nanti data yang diinputkan itu ditampung dalam variabel X ya. Terus nanti keluarannya terdiri dari sebuah bilangan yang menyatakan nilai dari fx. Nah, sebaiknya sih kita tampung juga dalam satu variabel. Terserah nih ya. Mau fx nilainya atau mau hasil ya. Jadi jawabannya kayak gini nih. Ini bentar ya. Program, nah gitu tulis ya. Terus ini apalah namanya ya. Persamaan lah kita anggap ya. Persamaan matematika gitu. Pers matematika. Terus di kamusnya, tadi kan katanya boleh 1 ya, X, tipe datanya real, itu untuk penampung bilangan ini ya, masukannya ya. Nah, untuk hasilnya ini kayak fx boleh tuh, kita tulis gini, fx, kurungnya jangan di bawah ya. Soalnya tidak boleh ada operator di dalam pendeklarasian variabel. Ini real juga. Dan ini karena sama, ini boleh disingkat jadi gini, x, fx, real boleh tuh ditulis gitu ya. Ini saya ke bawah juga boleh ya.
Terus di bagian algoritmanya sih tinggal input X. Udah gitu ya bikin rumusnya. Fx desain dengan yang tadi kan X kalinya pakai asterik ya. X kali X ditambah 3 kali X ya. Nah, jangan begini nih. Baginya di bawah itu jangan ya. Itu yang legal itu kayak kalau kita nulis di Notepad++ ya atau di text editor. Jadi text editor nggak ada tuh gitu. Adanya gini kan per gitu. Nah, udah itu X 4 kali. X kali X panjang ya. Kali X kali X. Nah, itu sudah X kuadrat dikurangi 3 kali X kali X ditambah 4. Kurung tutup udah deh. Lalu nanti di outputkan Fx gitu. Beres. Ini N program. Tuh ya untuk nomor 1 ya. Ini kan nanti jadi tugas kelompok nih ya. Nomor 1 udah kita jawab nih ya. Lalu ini kan preview nih. Bentar. Next page ya. Apa nih? Nah, ini masih itu ya, masih ini. Kita kan mau cari tadi perulangan nilai faktorial dari sebilangan bulat positif. Faktorial juga. Nah, ya, ini perulangan nih faktorial ya. Definisi faktorial ada yang masih ingat? Satu faktorial itu nilainya 1 ya. 1 faktorial ini 1. 2 faktorial berapa? 2 kali 1. 2 ya. Nah, karena 2 kali 1. Kalau 3 faktorial? 6. Oh, ini ada nih ya. Berarti ini 3 kali 2 ya. Kali 1 sih, ini 2 kali 1 alias 2, ini 6 gitu ya. Kalau 0 faktorial berapa? 1, Pak. Oke, sip ya. Tidak kena jebakan ya. Ada yang mengira itu 0 faktorial 0 ya, padahal 1 ya. Nah, ini nih. Buatlah algoritma untuk menghitung nilai faktorial dari satu bilangan bulat positif. Ini udah pasti nih pakai loop ya. Dilihat aja di soal di sini nih. Jadi kalau 5 faktorial itu dapat 120 datang dari mana? 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini pakai for ya. Pakai while juga bisa ya. Kelihatan ini di setiap iterasi kayak asalnya 5 ya. Si 5 itu nanti dikalikan 4, dikalikan 3, dikalikan 2, dikalikan 1. Ini berarti ini for down tuh ya. Algoritmanya bagaimana? Kalau pakai pseudocode, pakai pseudocode gini nih. Namanya apa ya? Program faktorial aja lah ya. Ini kamusnya kita akan butuh N kan tadi ya, N bilangan integer ya. Sama satu lagi misalkan ini FAKT ya, ini juga integer. Kita tidak bisa pakai faktorial karena sudah dipakai di situ ya, di atas itu tuh. Jadi kita singkat aja faktorialnya di FAKT ya. Algoritmanya kita baca dulu N. Input N. Nah, kita bikin
Kayaknya butuh I deh ya untuk pencacah. Oke, nah faktorial itu desain dengan nilai 1. Terus kemudian for I dari N to down to ya, down to 1 do bahwa nilai faktorial itu haruslah ini faktorial dikalikan apa? Ada yang tahu? Ini dikalikan apa? Faktorial min 1. Ya, ada apa? Dikalikan apa? Faktorial min 1. Kurang tepat. I, Pak. Iya, dikalikan I ya. Ini. Coba kita cek ya. Ini nanti kan kita tinggal output faktorial ya. Kita cek ya. Cara ngeceknya pakai tracing sih ya. Saya bikin ini aja tracing yang sederhana ya. Nilai faktorial sama nilai I ya. Sama N lah. Misalkan N-nya diisi dengan 5 ya. Maka ini nilai N kan 5. Faktorial diisi 1 berarti ini 1. For I dari N to down to 1. I waktu iterasi pertama nilainya N. Nah, N-nya ada 5 berarti I-nya 5 ya. Lalu di sini di dalam loop faktorial kali I. Faktorial itu 1. Ya, dikali I-nya 5. Berarti ini jadi 5 dong. Ini dicoret, ini jadi 5. Tuh ya. Kemudian di loop kedua I-nya jadi 4 kan. Karena kan down to ya. Kalau down to turun. Ini jadi 4. Nah, sekarang faktorial kali I. Faktorial nilainya adalah 5. Dan I-nya 4. 5 kali 4, 20. 20 diisi ke faktorial ini saya coret. Ini jadi 20 ya. Di I berikutnya kan down to tuh asalnya 4 jadi 3. Oke, jadi faktorial kali I faktorialnya 20, I-nya 3. 20 kali 3 60 ya. Si faktorial jadi berubah nilainya ini jadi 60. Terus di iterasi berikutnya I-nya berkurang 1 karena down to ini jadi 2 ya. 2 kali 60 kan ini. 60 kali 2. 120 ya. Ini dicoret, ini 120. Oke. Berikutnya I-nya jadi 1. 120 kali 1. Ini jadi 1. Tetap 120 ya. Jadi ini dicoret. Jadi tetap 120. Terus kemudian N-nya jadi minus 1. Kalau N-nya sudah minus 1, ini kan udah ngelewatin 1 ya. Jadi ini berhenti tuh. Karena berhenti dicetak 120 jadinya. Ya. Benarkah? Benar tuh. Bawah 5 adalah 120. Kalau digolengnya gimana? Oke, kita tulis ya digolengnya ya. Jadi kita butuh variabel N, integer. Tapi juga kita butuh I ya untuk menampung pencacahan. Terus butuh apa lagi tadi ya? Variabel faktorial ya, int juga. fnt scan ampersand n ampersand n. Ya, kita tinggal for I diisi dengan N, I-nya. Nah, ini kira-kira apa nih? Diisi oleh apa nih? Pertanyaan dari saya ya. Oh, tadi deklarasi ini lupa ya. Faktorialnya diisi 1. Faktorial ini adalah faktorial dikali I. Terus di sini fnt print line
faktorial ya. Oke, pertanyaan saya di sini diisi apa? Di sini diisi apa? Silakan. Yang I lebih besar sama dengan 1 bukan? Ya, betul. Lebih besar sama dengan siapa yang menjawab? Barusan yang menjawab siapa? Namanya, maaf. Saya Pak Indra Fauji. Oke, terima kasih. Mantap ya. Yang ini diisi apa? I plus bukan? Count for down to dong. Oh, berarti I minus. Ya, minus. Ya, sip. Kitaran ya. Tadi berapa? 5 ya? Tara tuh. 120 ya, benar ya? Oh, terus tadi contoh yang lain kalau 1. Nah, 1 ya. Kalau 10, nah ini 10 rada panjang nih. Nah, benar kan? 362 800. Ini manfaat dari for down to ya, gitu. Nih, saya screenshot dulu aja ya. Wah, ini kuliahnya sampai malam ya. Sabar ya. Saya tadi cerita ya, saya belajar juga waktu kuliah kelas karyawan. Itu bisa sampai jam 2 dong ya. Ya, ini capek-capek juga ya, udah tahan dulu sebentar ya. Mudah-mudahan manfaatnya ada ya. Jadi ini gimana sih tracingnya ya? Jadi ini keluar di input nilai 5 misalkan gitu ya. 5. Terus nanti kan saya tulis di sini aja ya. Jadi N berisi nilainya 5 gitu ya. Terus kemudian faktorial diisi nilai 1 gitu kan ya. Baris ini 5, ini 1. Nah, terus ini dari I sama dengan N, berarti I-nya adalah 5. Jadi ke sini ya. Dari sini nanti dicek ke situ. Apakah I-nya lebih besar atau sama dengan 1? Kan tadi I-nya 5 ya. 5 lebih besar sama dengan 1. Nah, ini true kan. Nah, karena true dia masuk ke dalam loop sini. Gitu ya. Dihitunglah ini nilai pak baru ya. Ini nilainya tadi kan 1. Berarti 1 kali 5 gitu ya. Ininya nilainya 5. Jadi ini dicoret, ini 5. Gitu ya, iterasi pertama. Nah, kemudian ini dari sini ke arah sini. Karena I tadi nilainya 5, itu I min itu artinya I diasain dengan I dikurangi 1. Berarti ini 5 dikurangi 1 kan jadi 4. Jadi nilainya 4. Gitu. Nah, setelah nilainya 4 ini, dicek ke sini nih. Ke tengah. 4 lebih besar sama dengan 1. Nah, ini true kan? Kalau true, dia masuk ke dalam perulangan. Gitu ya. Kerjakan ini. I-nya kurangi 1. Cek di sini. Kalau true, masuk ke dalam perulangan lagi, ke badan perulangan. Kerjakan, I-nya kurangi 1. Gitu ya, terasinya. Jadi tadi saya ulangi. Urutannya dari atas tuh ya. Ini. Nah, pas di sini, dari sini tuh dicek ke situ. Kalau true, ke arah sini ya. Terus setelah ini dikerjakan, ke sini. Terus dicek ke sini. Kalau true, masuk ya. Gitu. Kalau false ya, kalau false jadi nggak masuk ke dalam perulangan. Kalau di sininya false, nanti dia keluar. Gitu ya. Jadi contoh false ini nih ya.
Nah, ini pasti false nih. I-nya saya isi 5 nih ya. I-nya 5. Pasti di sini I lebih kecil dari sama dengan 1. Ya, ini udah false. Dari awal nggak akan ini, pasti faktorialnya ini pasti 1 ya kalau saya isi 5 ya. Tuh, 1 ya. Jadi ini nilainya false di sini ya. Gara-gara salah bikin kondisi di sini nih ya. Terus kalau di sininya salah juga berbahaya nih. Di sininya true ya. Di sininya true, pas ke sini I-nya nambah ya. Tunggu ya, coba. Wah, ini nggak akan berhenti kelihatannya. Coba kasih 5. Tuh. Di sini muter terus loh ini ya. Nah, jadi kasihan komputer ini. 5, ini lebih besar 5. Dihitung. I-nya jadi 6. Tuh. Ini di sini true ya. Dihitung. Ini jadi 7. Nah, ini salah ya. Jadi harus hati-hati di bagian sini sama bagian sininya ya. Jadi yang benar tadi I min gitu ya. Nah, itu soal yang nomor 2. Ini yang perulangan ya tadi. Coba kita lihat lagi yang lainnya. Next page. Nah, ini dicoba ya. Dikerjakan secara bersama-sama. Ini juga silakan dikerjakan. Tujuannya sih latihan ya. Saya lebih suka gini ya. Sekarang itu ada tools AI ya. Nah, terus terang karena kondisi zaman sudah seperti ini, kehadiran tool AI itu ya untuk mengenerate gambar, mengenerate video, bahkan mengenerate teks ya, jawaban itu membantu kita ya. Tapi untuk belajar, tolong ya untuk belajar jangan digunakan dulu ya. Jangan digunakan dulu ya. Biarpun di dunia kerja ya, itu sangat membantu ya. Membikin proposal, membikin kata pengantar. Wah, seperti ChatGPT ya. Itu kan large language model ya. Itu satu anugerah di zaman ini gitu ya. Saya tidak bisa pungkiri kegunaannya banyak ya. Tapi tolong ya, kan kita mau melatih otak kita ya. Jadi coba usahakan jawab dengan menggunakan pikiran kita ya gitu. Ini kalau ada tugas-tugas begini kan tugas kelompok, nanti silakan diskusi dengan temannya ya. Kalau sama sekali tidak bisa ya di kasus kayak begini, ini kan tujuannya untuk belajar ya, untuk belajar. Saya mungkin kasih kesempatan lah, boleh nanya ke ChatGPT kayak gitu ya, tapi cantumkan di jawabannya ini setelah berdiskusi dengan teman, akhirnya kami tidak tahu jawabannya, kami menggunakan bantuan ini ya. Itu saya lebih suka ya, ketimbang punten ya, ketimbang di belakang seolah-olah jawabannya memang hasil karya sendiri gitu ya. Saya pas nilai, jawabannya benar gitu. Saya pikir jawaban hasil diskusi ya. Tapi ternyata dengan bantuan tool AI itu saya lebih tidak suka sih sebetulnya ya. Kayak di UI itu ya, di UI kalau ada tugas mandiri tidak bisa dikerjakan tapi minta bantuan yang lain, itu harus mencantumkan tuh di lembar tugasnya tuh. Jadi saya minta bantuan kakak tingkat, namanya ini, NIM-nya sekian. Itu bisa begitu di UI itu. Jadi dosen pas ngelihat, oh ya ini ya tidak bisa ya, jadi sendiri dia minta bantuan. Itu lebih gentleman gitu loh ya. Jadi gitu ya. Ini kalau dimasukkan ke, terus terang ini kalau tinggal digini aja ke ChatGPT udah ada bisa jawab, bisa ketemu jawabannya ya. Tapi itu buat di dunia pendidikan itu malah ibaratnya gimana ya, kita mau melatih otak kita tapi tidak terlatih jadinya ya. Lebih baik kerjakan sampai sebisa-bisanya gitu ya. Ya kerjakan aja sih ya. Kalau tidak bisa nanti dosen ngeliat, oh ya memang belum bisa, ini harus dilatih dulu gitu ya. Nah ini ya
ini ada soal silahkan dikerjakan, nanti saya bagi kelompoknya aja sih ya. Saya mendapat info kelompok itu terutama ya suka gini ya, Pak, kalau disuruh mahasiswa memilih ya, nanti pasti yang apalagi kalau sudah pada kenal pasti ngegeng gitu ya, ngeblok. Si ini pasti milih si itu, si ini saya milih. Nanti pasti ada yang nggak kebagian gitu ya. Nah, jadinya ini pembagian kelompok di sini nanti saya tentukan aja ya. Dari sekarang aja ya, biar udah bisa kerja ya. Izin ya, saya bagi kelompok berdasarkan ya pemilihan saya aja sih ya. Ini kalau ada yang 10 ini 10 mahasiswa ya. Maaf Yehuda ada nggak? Yehuda belum ada ya. Ida bagus nggak ada ya. Oke. Pandaya sama Indra Fauji ya. Halo? Baik, Pak. Baik, Pak. Tar ya. Faisal ada? Saya, Pak. Faisal sama Pak Hermawan ya. Siap, Pak. Oke, Pak. Iya. Christine. Aziz ada? Oke, kalau nggak ada ya nanti Christine sama Aziz Pratama ya. Halo, Christine ada? Iya, Pak. Kabari kalau misalkan Aziznya susah dihubungi ya. Nanti Baik, Pak. saya susun ulang ininya. Baik, Pak. Muhammad Fatan Yusrijal sama Andra ada nggak ya? Ya udah kalau nggak ada itu ya. Ya terus yang nomor 5 Ida Bagus sama Yehuda ya. Ida Bagus sama Yehuda. Saya ulangi ya. Kelompok pertama Dwiyana Tripandaya sama Indra Pauji ya. Silakan. Yang kedua Faisal Ramdhani sama Pak Hermawan. Yang ketiga Christine Immanuela Mako sama Aziz Pratama. Yang keempat Muhammad Fatan Yusrizal sama Andra Al-Ghifari dan Ida Bagus Putu Indra Maha Adiputra sama Yehuda. Aduh panjang-panjang. Yehuda Dosologia Azer Koirewoa ya. Jadi saya tidak ini ya. Mungkin sampai 21.30 saja sih. Seharusnya 2 jam setengah sih ya. Tapi ini saya sih kuat ya. Cuman saya mengkhawatirkan Anda di sini. Untuk selanjutnya mungkin barangkali sebelum ditutup mungkin ada sesi pertanyaan lah ya. Silakan kalau ada yang mau nanya-nanya. Minta dibikinkan video tentang ini, boleh tuh ya. Misalkan, Pak, pointer menarik nih. Bapak bisa nggak bikin video tentang pointer khusus pointer gitu? Boleh tuh ya. Saya jadinya kalau ada request begitu, saya lebih suka sih. Jadinya oh iya gitu ya. Terus misalkan, Pak, tadi ada for down to do atau repeat until atau while do. Bisa nggak bikin contoh soal yang seperti itu? Bisa dong ya. Nah sekarang mungkin ada request silahkan ya saya catat nih. Bebas ya. Soalnya ya saya lebih suka
di-requestin begitu sih, daripada saya nggak jelas nih mau bikin apa nih. Silakan. Sebenarnya kalau untuk ini Pak, yang nested loop itu Pak, boleh Yang mana? yang nested loop Pak nantinya ya, kalau ada. Oke, sip, saya catat ya. Eh, nested loop ya. Terus ada lagi kah? Bebas ya. Nested loop. Ada lagi yang lain? Hmm, ya udah, kalau tidak ada lagi ya, materi hari ini mungkin cukup sekian ya. Saya coba jelaskan tadi ya, saya ulangi lagi ya. Tadi kita kan perkenalan ya. Terima kasih sudah menjelaskan duduk masalah di perkuliahan ini ya. Terus juga harapannya seperti apa, mungkin tadi sudah saya tangkap ya. Jadi terus kemudian berikutnya saya coba jelaskan operasi dasar. Mohon maaf tidak terlalu detail ya gitu. Terus kemudian tadi ngebahas soal ya. Nah, nanti saya ingin kuliah ini apa ya, dibawa enjoy aja ya. Jadi jangan terlalu kaku juga, jangan anggap ini sebagai suatu yang berat. Tentu saja nanti saya akan fleksibel ya. Waktunya akan saya kasih luang begitulah ya. Tentu saja terus juga saya senang kalau ada kayak misalkan hari Jumat depan, hari Jumat yang sekarang kan itu ada pertemuan ini ya. Kalau ada yang Pak, ini tentang fungsi, boleh dong kita meet online gitu ya, sinkronus untuk ya, mungkin antara 1 jam nih, jangan terlalu lama gitu ya. Bisa tuh ya. Saya senang kalau ada permintaan begitu. Cukup 1 orang aja yang minta, nanti coba saya jelaskan. Biarpun itu jadwalnya sebetulnya bukan sinkronus ya, tapi asinkronus gitu. Bisa ya, request begitu ya. Terus tadi pembagian kelompok ya. Pembagian kelompok itu bisa berubah seandainya satu dan lain hal terjadi ya. Saya harapkan sih tidak ini ya, tidak ada ini. Dan pembagian kelompok itu nanti sampai pengerjaan tugas besar ya, gitu. Dan jangan khawatir tugas besarnya tidak apa ya istilahnya susah ya. Nanti akan saya bimbing ya. Terus terang saya harapkan jadi memang ini semua jadi mendapatkan pelajaran begitu ya. Kalau belum bisa akan saya bimbing supaya bisa mengerjakan tugas besarnya gitu. Karena kita tidak ada asdos ya. Nanti di luar jam belajar pun boleh tuh meet ya. Meet online. Misalkan pagi kalian santainya pagi ya udah bilang saya, Pak hari Sabtu jam sekian bisa nggak meet online untuk menjelaskan ini, boleh gitu ya. 1 orang boleh, 2 orang boleh ya, bebas. Ya barangkali itu saja pertemuan untuk hari ini. Terima kasih untuk yang sudah hadir, untuk yang belum hadir karena ada satu dan lain kesibukan. Videonya nanti akan saya taruh di YouTube saya, akun YouTube saya, tapi nanti saya akan bikin unlisted ya. Jadi tidak akan diketahui oleh orang yang nggak punya linknya gitu ya. Dan sengaja ya supaya privasinya terjaga ya. Jadi saya bikin unlisted ya gitu. Hanya yang punya linknya aja yang bisa nonton gitu ya. Ya terima kasih atas apa ya interaksinya. Mohon maaf kalau ada yang salah dari ucapan saya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Makasih, Pak. Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Makasih, Pak. Ya.